Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pendidikan Sejarah. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial yang diampu oleh dosen Bapak Nurdiansyah MPD. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Singi. Akan menyampaikan materi organisasi-organisasi atau pergerakan-pergerakan nasional yang pergerakan Indonesia nasional Islam pada zaman masa kolonial. Perjuangan pergerakan nasional Indonesia pada awal ke abad 20 Masehi tidak terlepas dari peran organisasi pergerakan Islam. Organisasi pergerakan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi pembentuk karakter nasionalis di kalangan umat Islam Indonesia. Nah, kemunculan organisasi atau pergerakan Islam di Indonesia mempengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2000 sampai 2004, karya MC Richards berikut. Faktor internal muncul organisasinya atau pergerakan Islam kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial. Yang pertama, adanya keinginan untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Yang kedua, adanya keinginan untuk melawan kristenisasi bangsa barat di Indonesia. Yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pemikiran progresif. Yang keempat, tokoh-tokoh agama Islam ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program sosial politik dan pendidikan. Nah, selain dipengaruhi oleh faktor internal, kemunculan organisasi pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berwajah Islam atau berkedok agama, bukan berkedok ya, maaf, yang organisasi pergerakan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti contoh seperti faktor eksternal munculnya organisasi pergerakan Islam di Indonesia. Yang pertama, keberhasilan revolusi Islam di kawasan Asia Tengah. Nah, yang kedua, munculnya paham pan-Islamisme di negara-negara Timur Tengah. Organisasi yang saya ketahui yang pertama yaitu organisasi Muhammadiyah. Dilansir dari website resmi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Pendirian Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam di Jawa, atau Ahmad Dahlan menganggap bahwa umat Islam Jawa pada masa tersebut melenceng dari ajaran agama Islam dengan melakukan ibadah-ibadah bersifat mistik. Karena yang dipengaruhi oleh pada masa kolonial dipengaruhi oleh bangsa barat, nah maka banyak yang melenceng dari agama. Nah, makanya Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah. Nah, selain itu Ahmad Dahlan juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan umat Islam melalui kegiatan bidang agama, sosial, dan pendidikan. Pada awalnya Muhammadiyah berkembang secara perlahan karena mendapat penolakan dari komunitas agama Islam tradisional di Jawa. Namun penolakan tersebut tidak menyurutkan Ahmad Dahlan untuk terus mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1925, Muhammadiyah memiliki lebih dari 4.000 anggota dan berhasil mendirikan 55 sekolah di beberapa kota besar di Jawa sana. Nah, selain itu Muhammadiyah juga berhasil mendirikan balai pengobatan, panti asuhan, dan rumah duafa bagi masyarakat pribumi Nusantara. Dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama, organisasi yang berikutnya yang saya ketahui yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, dilansir dari situs resmi Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari peran Kiai Haji Hasim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kedua tokoh ini dibantu oleh beberapa ulama bin sepakat menyatukan
kedua tokoh ini dibantu oleh ulama lain sepakat menyatukan komunitas-komunitas di lingkungan pesantren untuk menjadi Nahdlatul Ulama. Pada masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20 Masehi, Nahdlatul Ulama memberikan sumbangsi yang besar terhadap bidang pendidikan, sosial, dan politik di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Pada perkembangannya, Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada zaman itu. Perlawanan Nahdlatul Ulama direalisasikan melalui program pendidikan, pelatihan, kemandirian, pemberdayaan ekonomi, dan kajian keagamaan bagi dan melalui program-program tersebut Nahdlatul Ulama berhasil mengembangkan sikap nasionalis masyarakat pribumi Indonesia untuk melawan kolonialisme Belanda pada zaman itu. Sekian yang saya dapatkan, hanya itu dua organisasi yang saya ketahui pada saat zaman kolonial yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kalian yang